Baik, shalom. Shalom semuanya. Sedikit mengingatkan untuk kegiatan kita hari Selasa besok, kita akan ada After Work Theology yang akan diisi oleh rektor saya di STTPB, Pak Edu. Kita akan bicara tentang okultisme atau kuasa gelap. Kita akan bicara tentang okultisme klasik. Kita akan bicara okultisme secara filsafat, dan mungkin kita akan bicara tentang New Age Movement. Jadi saudara-saudara dipersilakan untuk boleh datang hari Selasa ini jam 7.30 kita akan start. Biasanya ruangan sudah dibuka dari jam 5 sore. Jadi mau datang dari jam 5 sore sudah bisa, kita bisa ngobrol dulu, makan dulu di sini dan lain sebagainya macam. Jadi itu hari Selasa ini kegiatannya akan kita adakan ya. Jadi jangan dilupakan. Dan hari ini kita akan mempelajari satu tema, karena mengingat besok adalah hari kemerdekaan, adalah baik kalau sepertinya kita mencoba sedikit membahas tema tentang yang akan berkaitan dengan bagaimana kita harus hidup di tengah bangsa ini. Ini adalah satu bagian yang penting, karena kemarin saya baca sebuah postingan Instagram. Sebenarnya ini juga hal yang belum saya bisa pastikan dengan baik. Saya belum bisa menemukan jawabannya, jujur. Tetapi dia membuat sebuah postingan karosel dengan judul, "Bolehkah orang Kristen demo?" Nah, makanya saya akan memberikan sebuah pemikiran kepada kita semua. Dan sebuah hal yang perlu kita gumuli bersama-sama ketika kita ada di bangsa ini. Makanya kita perlu mempelajari tentang masyarakat dunia dan warga kerajaan Allah. Kalau kita melihat teks ini, kata-kata di dalam topik ini, masyarakat dunia dan warga kerajaan Allah, ini adalah sesuatu yang di dalam teologi reform itu sangat ditekankan, yaitu apa? Kita ini memiliki dua kewarganegaraan atau dual citizenship. Sekali lagi, kita ini memiliki dua kewarganegaraan, dan inilah kewarganegaraan kita. Kita adalah masyarakat dunia, tapi sekaligus kita adalah warga kerajaan Allah. Sekali lagi, kita adalah masyarakat di dalam dunia ini, tapi kita adalah warga kerajaan Allah. Makanya kita terkenal dengan istilah dual citizenship. Kita tidak bisa melepaskan diri dari salah satunya kalau kita adalah orang Kristen. Anda bisa menjadi masyarakat dunia tanpa menjadi warga kerajaan Allah. Tapi warga kerajaan Allah tidak mungkin lepas dari masyarakat dunia. Jadi ini hal yang penting untuk kita lihat tentang bagaimana nanti kita di tengah-tengah, kita sebagai orang Kristen harus berbuat seperti apa di tengah dunia ini. Kita tahu bangsa ini mengalami ya hal-hal yang sangat luar biasa. Coba bayangkan, saya masih ingat banget di pemerintahan presiden kita yang sebelumnya, selama 2 periode berturut-turut, tim doa di gereja itu selalu mendoakan karena presiden ini terlihat baik. Ya, terus mendoakan. Ya, sepanjang 10 tahun itu. Apa yang terjadi setelahnya? Kita nggak tahu, tiba-tiba seperti kena prank kita. Hutang sangat meledak dan lain sebagainya macam. Pembangunan-pembangunan yang akhirnya tidak terlalu penting. Terus kemudian akhirnya sekarang kita mendoakan presiden yang baru sekarang kita ini, yang sudah 2 tahun berjalan ini. Dengan jajaran kepemimpinannya, yang kita lihat kemarin sempat menarik sekali, perangkat negara, ya ada yang memegang bidang hukum itu, ya jaksa dan ini bisa saling apa segala macam. Terus bagaimana kita lihat hukum dipermain-mainkan seperti apa? Berita harus viral dulu, baru kasus diurus. Terus apalagi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita? Tentu ada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah, seperti gempa yang kemarin terjadi di NTT. Tapi penanganannya seperti apa itu kan juga dari pemerintah. Bahkan di Sumatera, bagaimana sampai detik ini juga masih tidak jelas. Terus sekarang kita sedang terkena El Nino, kekeringan terjadi di Kalimantan. Saya nggak tahu semua tahu berita ini atau tidak ya. Karena yang kita tahu kadang-kadang hanya bagaimana kekeringan terjadi melanda dompet kita.
Tapi di Kalimantan kita tidak peduli. Nah, ini yang terjadi. Kepada bangsa ini, kita penuh dengan hal-hal yang seperti ini. Lalu bagaimana doa kita dulu yang mendoakan presiden sebelumnya dan berharap dunia ini, negara ini bisa jadi lebih baik? Kenyataannya tidak ada. Kenyataannya justru negara ini kita lihat semakin buruk. Apakah karena orang Kristen kurang berdoa? Apakah karena Allah tidak ada? Itulah yang menyebabkan sekarang banyak orang semakin berpikir Allah itu tidak ada. Kenapa? Percuma berdoa buat negara ini. Betul nggak? Tidak ada perubahan. Tuhan tidak pernah dengar doa kita yang mendoakan negara ini, seakan-akan seperti itu. Tapi jangan-jangan kita yang salah. Kita nggak ngerti kenapa kita harus berdoa buat negara ini. Nah, kita perlu belajar dari Daniel. Kita senang menyalahkan pemerintah. Saya tahu pemerintah juga kurang. Tapi kita juga tidak menuruti apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana hidup bermasyarakat. Memang kita lebih gampang menyalahkan yang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Betul? Lebih gampang nyalahin negara. Kenapa? Karena bukan saya yang salah. Saya hanya korban. Semua aja ngomong gitu. Betul? Tadi di gereja ada puisi. Tapi puisinya bagus jujur. Gen alfa. Saya gen alfa. Saya dibilang golongan yang lemah. Kenapa? Karena saya lahir dengan teknologi yang sudah sedemikian maju. Dengan krisis yang sedemikian luar biasa. Ini yang ngomong gen alfa. Tapi orang yang di atas kita, orang yang ada di gen Z, gen milenial dan lain sebagainya macam, lupa itu akibat dari mereka. Coba pikir baik-baik. Itu pas saya dengar puisi itu jujur, iya juga ya. Kita hanya bisa bilang gen alfa, gen beta sekarang hadir, Anda punya mental kurang. Tapi bagaimana Anda yang ada di gen milenial mendidik untuk mereka bisa bertahan? Anda hanya memberikan gadget untuk anak Anda supaya anak Anda diam dan duduk makan. Apakah itu cara mendidik anak? Sekarang yang mendidik anak adalah sosial media, bukan lagi orang tua. Lalu bagaimana kita bisa menjadi masyarakat dunia yang baik? Akhirnya apa? Semua saling menyalahkan. Betul? Ini yang terjadi. Kita hanya saling menyalahkan. Orang Kristen mana perannya? Disalahin orang Kristen. Orang ini mana perannya? Tapi sebenarnya orang Kristen pun nggak tahu lo harus ngapain. Betul? Maka kita coba sama-sama belajar. Ya, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita belajar mengenai masyarakat dunia dan warga kerajaan Allah. Dan semoga setelah Anda belajar ini, please, apapun ada hubungannya dengan pemerintahan, Anda benar-benar berpikir dengan baik. Kita buka Daniel 1, ayat 1 sampai 21. Kita baca 21 ayat ini adalah cerita. Jadi nggak bisa kita lewatkan hanya salah satunya aja. Harus semuanya kita bahas supaya kita bisa memperoleh cerita yang baik. Sudah dapat, saudara-saudaraku? Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua, mari diikuti. Di istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian besar dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja.
6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Ini dalam arti lain Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya dinamai Sadrak, Misael, Mesak dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarnyalah permintaan mereka itu, lalu diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Perhatikan, siapa yang memberikan? Allah. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar yang adalah raja. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pula pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Pengetahuannya dari siapa tadi? Pengetahuannya dari mana? Dari Allah. 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Itu ya. Ini akan kita bahas berkaitan dengan masyarakat dunia dan kerajaan Allah. Coba kita pikir baik-baik tadi dengan prolog yang sudah saya sampaikan. Mengingat bangsa ini seperti apa. Mengingat juga, kita harus melihat juga kepada keadaan daripada Daniel dan juga orang-orang yang beserta dengan dia di insiden ini. Maka kita akan membuat 3 perenungan pada sore hari ini, dan ini khotbah yang akan sangat praktikal bagi kita semua. Dan diharapkan setelah mendengar khotbah ini harap direnungkan. Karena poin saya tentang perenungan. Mari direnungkan, mari didiskusikan, mari dilakukan. Oke? Baik, kita masuk perenungan pertama. Yang harus kita ingat, orang Kristen sering mengalami kondisi hidup yang tidak ideal. Perenungan pertama kita, orang Kristen sering mengalami kondisi hidup yang tidak ideal. Pertama, kita akan lihat kepada kasus ini. Next. Di mana Daniel? Di pembuangan. Oke, Daniel ada di mana? Pembuangan. Berarti statusnya Daniel apa? Tawanan. Status Daniel adalah tawanan. Daniel bukan orang merdeka seperti kita. Sekali lagi, status Daniel apa? Tawanan. Daniel bukan orang merdeka seperti kita. Dia adalah tawanan. Dia ditawan oleh siapa? Oleh Raja Babel. Yang kita tahu, Raja Babel tidak menyembah Allah yang benar. Ilah lain.
Dan kemudian coba kita pikir baik-baik. Kalau demikian, mungkin nggak pemerintahannya baik? Dari kata menjajah aja, udah pasti pemerintahannya bersih banget nih. Tidak mungkin kita tidak bisa memastikan kondisi keadaan Babel adalah pemerintahan yang baik. Kita tidak bisa memastikan itu. Nanti kalau Anda baca di Daniel selanjutnya, akan ada kita lihat di dalam pemerintahannya, ternyata ada orang yang suka bikin kekacauan di dalam kubu pemerintahannya. Jadi kita harus melihat, ternyata kondisi ideal tidak pernah akan ada. Even Daniel mengalaminya. Dan lihat, perhatikan, kalau kita lihat ayat 5, di situ dikatakan mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Saudara-saudara, Daniel ini pintar dan habis itu kerja sama raja. Coba pikirkan, statusnya tahanan, kerja sama raja, ini namanya eksploitasi bukan? Daniel harus dieksploitasi. Kenapa? Sebagai tahanan, kau harus kerja sama raja. Diapain? Eksploitasi. Ini bukan sumbangsih, ini eksploitasi. Kondisi idealkah ini? Anda suka melakukan hal ini? Daniel suka. Saya yakin kalau kita ngomongin suka nggak ada yang suka. Siapa yang suka posisinya kayak Daniel? Semua lihat Daniel masuk gua singa, ih keren ya. Betul gak? Yang kita ingat hanya masuk gua singanya aja. Yang kita lupa, Daniel itu tawanan. Tawanan perang. Tapi sekarang pertanyaannya. Kenapa itu terjadi sama dia? Itu pertanyaannya. Kenapa itu bisa terjadi sama dia? Ayat 2 jawabannya. Di 2 kata pertama. Ayat 2 kata pertama, di situ Alkitab bilang apa? Tuhan menyerahkan. Sekali lagi, 2 kata pertama. Apa? Idealisme ini, kondisi yang tidak ideal ini terjadi karena apa? Tuhan yang mengizinkan. Saudara-saudara, kondisi tidak ideal diizinkan Tuhan hadir di hidup manusia, di hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Kondisi negara yang tidak ideal itu pun hadir di hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang ideal? Contoh kalau kita bandingkan dengan negara, hidup di negara ini. Apa yang ideal di negara ini? Gak ada. Tidak ada yang ideal. Saya mau tanya, gereja ini ideal tidak? Tidak. Saya harus bilang tidak. Apa yang ideal? Apa yang ideal? Saya nggak pernah akan bilang gereja ini akan ideal selama-lamanya, nggak akan. Gereja ini tidak pernah ideal. Negara ini tidak pernah ideal. Tidak pernah ada ideal. Relasimu tidak ada yang ideal. Perhatikan ini baik-baik. Tidak ada yang ideal di dalam hidup kita dengan 100% ideal itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ketidakidealan ini itu diizinkan Tuhan ada, apalagi bangsa dan negara. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan mengizinkan, apa reaksi kita? Apakah kita jadi kaum pesimis? Kalau itu izin Tuhan, Anda pesimis, berarti Anda kenal Tuhan tidak? Itu pikir baik-baik. Kalau ini izin Tuhan, Anda pesimis, berarti itu Anda mengenal Tuhan atau tidak? Itu pertanyaannya. Tapi saya juga tidak akan memberikan sebuah pengharapan yang palsu pada Anda. Saya mau spill sedikit. Ini sebenarnya ada di poin selanjutnya, tapi saya mau spill sekarang. Daniel ada di Babel, betul? Kerja, jadi dia tuh kayak Teddy di Babel. Karena dia, baca silakan. Itu posisi dia di Babel. Biar Anda tahu. Tapi pertanyaannya, selama 12 pasal Daniel, Anda lihat Babel berubah jadi bangsa yang cinta Allah? Anda lihat
Apakah Babel jadi bangsa yang mencintai dan mengenal Allah? Jawabannya tidak. Tidak. Ada nggak orang yang, apakah Daniel kurang berdoa? Apakah Sadrak, Mesak, Abednego kurang berdoa? Mereka berdoa 3 kali sehari. Kita doa kalau ingat doang. Kalau ingat dan kalau mau. Ingat kadang-kadang belum tentu mau. Setelah ingat, mau, baru mau berdoa. Daniel tidak kurang ibadahnya, tidak kurang imannya, tapi lihat. Negaranya tidak berubah. Tapi apakah dia jadi kaum pesimis? Tidak. Kenapa? Ini izin Tuhan. Daniel tahu dari mana itu. Kita melihat, wah Kak, jangan-jangan itu hanya doktrin-doktrin Anda. Tidak, baca itu yang nulis kitab Daniel adalah Daniel sendiri. Dan Daniel menyaksikan di poin ayat kedua, Tuhan menyerahkan dengan sebuah pemikiran teologi yang luar biasa tentang kenegaraan. Daniel menulis, Tuhan menyerahkan. Dengan demikian kita tahu yang berkehendak atas bangsa dan negara adalah Tuhan. Ini saudara-saudara, ini kesaksian dari Daniel itu sendiri. Bukan kesaksian saya atau kesaksian dari John Calvin pun bukan. Daniel sendiri. Tuhan menyerahkan. Bahkan Tuhan menyerahkan apa? Perkakas bait Allah, masuk kuilnya. Gila ya, barang-barang bait Allah kurang suci apa? Ya. Tapi masuk diizinkan Tuhan ke kuil-kuilnya Babel. Itu Tuhan kalau mau kasih hukuman sampai segitunya. Dia tidak akan menyisakan apapun. Kita bisa lihat. Dan itu semua diizinkan Tuhan terjadi. Sekarang kita akan lihat. Tentu, karena pusat daripada Alkitab ini adalah Kristus. Kita harus bandingkan sekarang dengan Kristus. Bagaimana dengan Kristus? Allah kita ya. Tuhan kita. Apakah dia tidak masuk ke dalam dunia? Apakah ketika dia masuk ke dalam dunia jadi ideal? Sekali lagi, apakah waktu Kristus masuk ke dalam dunia jadi ideal? Ingat, Kristus mati karena dikriminalisasi. Meskipun kita tahu, di dalam teologi, dia yang menyerahkan nyawanya. Tapi ingat, Kristus naik kayu salib karena apa? Kriminalisasi. Kenapa kita bilang kriminalisasi? Karena tidak ada bukti dia bersalah, tapi dia dihukum. Kriminalisasi. Jadi tren kriminalisasi udah ada dari dulu terhadap orang Kristen. Nggak usah pusing. Kenapa baru pusing sekarang? Ini enggak, dari Yesus juga udah ada. Yesus dikriminalisasi. Masih mau ikut Kristus kalau kayak gitu? Kita semua bisa dikriminalisasi karena beragama dan karena mengikut Yesus loh. Masih mau ikut Yesus? Nah saudara-saudara, perhatikan. Sekali lagi, Yesus waktu masuk ke dalam dunia ini tidak jadi ideal seperti apa yang manusia inginkan. Tapi apakah Yesus jadi kaum pesimis? Apa yang dia lakukan? Apakah dia langsung datang ke Pilatus dari since day one dia pelayanan, di umur 30 dia langsung, "Hey Pilatus!" Langsung demo dia di pintu gerbang, "Hey!" Pikir baik-baik. Turunkan harga. Pertanyaannya, di zaman itu ada nggak bangsa yang melakukan hal ini? Hal tersebut. Ada, namanya kaum Zelot. Saya udah mention berkali-kali. Zelot itu melakukan makar. Sering melakukan makar. Sering melakukan demo. Perhatikan, Yesus apakah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang dia lakukan? Dia mengajar di bait Allah. Dia melayani. Dia memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara, dengan demikian kita sadar. Semua orang Kristen akan mengalami yang namanya ketidakidealan hidup. Hidup tidak pernah ideal. Sekali lagi, tidak ada yang ideal di dalam hidup ini. Seberusaha apapun kita untuk menjadi ideal, selalu ada ketidakidealan.
Selalu. Maka dengan demikian, kalau begitu, kita akan masuk next 2 kali kayaknya. 2 kali dulu, sekali. Oke. Jika kita tahu bahwa kondisi tidak ideal pun berasal dari Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyerah atau kita harus ngapain? Kita harus mengerti realita yang terjadi dan kita harus melihat kepada perenungan kedua ini. Boleh di next? Perenungan kedua adalah orang Kristen tetap memberi hidup yang berkualitas di kondisi hidup yang tidak ideal. Sekali lagi, orang Kristen, ini khotbahnya sangat karismatik sekali. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Orang Kristen tetap memberi hidup yang berkualitas di kondisi hidup yang, baca ayat 3 dan 4 dari Daniel 1. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja. Ini contoh kualitas yang diinginkan dunia. 1, keturunan dari raja dan kaum bangsawan. Ayat 4, yaitu orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Dunia aja cari kualitas, bro. Masa memberi ke gereja tidak berkualitas? Itu aneh. Dunia yang dicari selalu kualitas. Oke? Tidak ada celah. Terus apa lagi? Ayat 4. Yang berperawakan baik. Ini gua banget. Yang memahami berbagai-bagai hikmat. Berpengetahuan banyak. Yang punya pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk kerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Lihat. Ini dunia. Ternyata dunia yang dia cari apa? Kualitas. Kualitas hidup. Ya, yang dicari dari dunia adalah sebuah kualitas hidup. Bagaimana punya ilmu, pengertian, berpengetahuan banyak, punya hikmat. Sekarang pertanyaannya, kita membentuk diri enggak untuk sebuah kualitas ini di dalam kehidupan kita? Tentu, kalau kita mau perhatikan, berarti kualitas ini bukanlah sesuatu yang dunia tidak bisa lihat dan hanya kita doang yang tahu. Tetapi kualitas ini harus terpancar keluar. Artinya apa? Pengetahuan itu harus terlihat. Pengertian itu bisa terlihat. Perawakan baik, ya ini sangat bisa terlihat. Hikmat bisa terlihat. Ini adalah sesuatu yang harus bisa dilihat. Kalau enggak, bagaimana dunia tahu Anda punya kualitas atau tidak? Harus bisa terlihat. Tapi pertanyaannya sekali lagi, kita sebagai orang Kristen memberikan kualitas, kadang-kadang yang kita tuntut apa? Feedback yang kurang lebih sama. Kalau saya kasih kualitas, harusnya gaji saya segini. Betul? Tapi sering nggak kita kasih kualitas, yang kita dapat cuman berapa? Kita kasih kualitas yang punya nama siapa? Kita kasih kualitas, tapi ternyata kita dilupakan di dalam semua hal-hal yang penting. Pernah terjadi seperti itu kepada Anda? Sekarang pertanyaannya, kalau begitu, kenapa kita harus memberikan kualitas? Seringkali kita memberikan kualitas dengan tujuan supaya ada perubahan. Atau supaya saya mendapat benefit lebih. Tapi saya mau kasih sesuatu yang lebih penting. Kenapa orang Kristen harus memberi kualitas? 1 Petrus 2. Coba kita buka. Dan saudara-saudara, ini jauh lebih mengerikan. 1 Petrus 2 ayat ke-13. Bahkan Anda harus memberikan ini kepada negara. Sudah dapat? 1 Petrus 2 ayat yang ke-13. Apa jawabannya? Tunduklah, koma. Apa? Tunduklah, koma, karena Allah kepada sebuah lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan bla bla bla. Saudara-saudara, kenapa kita harus memberi kualitas? Karena kita mau tunduk kepada Allah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ingat karena siapa? Kita memberi kualitas karena kita mau tunduk
karena Allah. Jadi dengan demikian, kita tahu sekarang, mindset kita harus kembali kepada Allah. Mindset kita bukanlah kadang-kadang sesuatu yang kita bisa dapatkan lagi. Tapi karena Allah, karena saya tahu siapa yang saya sembah. Dan lihat, kepada siapa? Berarti apa? Negara lembaga manusia bukan? Gereja? Lembaga manusia bukan? Organisasi di mana engkau bekerja, lembaga manusia bukan? Kalau kita mau memberi kualitas, ingat karena engkau tunduk kepada Allah. Jadi kau harus lebih takut sama Tuhan daripada hanya sekedar tidak mendapatkan hasil yang setimpal.